Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! AC Milan diperkirakan akan mempertahankan Tommaso Pobega, namun Red Krunic dikabarkan akan dijual menyusul ketertarikan dari Spezia. Saat ini ada banyak keraguan mengenai lini tengah Rossoneri mengingat Agustus ini merupakan bulan terakhir Mercato mengingat Ismail Bennacer dan Franck Kessie akan meninggalkan klub untuk sementara waktu menyusul partisipasi mereka di Piala Afrika 2021 mulai awal Januari 2022 mendatang, sehingga raksasa Serie A tersebut memerlukan setidaknya 2 atau 3 alternatif. Menurut kabar terkini dari Sport Mediaset, tampaknya Pobega akan tetap bertahan di AC Milan meskipun pemberitaan yang beredar santer mengaitkan produk jebolan akademi klub tersebut dengan isu transfer yang kemungkinan akan ke Atalanta. Sebelumnya, gelandang 22 tahun tersebut memang diisukan akan dijual lantaran ia dianggap tak cocok dengan sistem yang diterapkan Stefano Pioli di klub. Akan tetapi, performa apiknya selama pramusim ini disebut-sebut telah memaksa manajemen Rossoneri untuk mengevaluasi kembali kemungkinan transfernya, terlebih dengan bayang-bayang penyesalan akan Matteo Pessina dan Manuel Locatelli. Sementara itu, Krunic kemungkinan akan meninggalkan AC Milan dan hijrah ke Spezia mengingat klub Liguria tersebut telah membidik pemain internasional Bosnia lantaran mereka saat ini sedang mencari pilihan gelandang box to box jelang musim kedua mereka di Serie A secara beruntun. Pioli sejatinya sangat menyukai mantan bintang Empoli tersebut lantaran etos kerja dan komitmennya. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan multifungsi dengan bisa memainkan beberapa posisi berbeda. Upaya Chelsea untuk merekrut Romelu Lukaku dari Inter Milan dikabarkan telah memberikan suntikan besar terhadap harapan AC Milan mengamankan servis Hakim Ziyech. Menurut pemberitaan terkini dari Calcio Mercato, Ziyech selalu menjadi pilihan pertama Rossoneri untuk menggantikan Hakan Calhanoglu lantaran kemampuan serba bisa yang ia miliki dengan dapat dimainkan baik sebagai gelandang serang, winger kanan atau bahkan mezzala pada formasi 4-3-3 jika diperlukan. Pemain internasional Maroko tersebut kesulitan menyelesaikan diri dengan Liga Inggris dan Thomas Tuchel tak menganggapnya sebagai sosok penting di timnya. Selain itu, The Blues perlu merampingkan skuad mereka dan menghimpun dana menyusul transfer 130 juta euro atau lebih dari 2 triliun Lukaku dari Inter Milan yang semakin dekat. Chelsea diperkirakan akan menyetujui formula pinjaman dengan pilihan pembelian dan kemungkinan klausul pembelian kembali juga akan disisipkan dalam transfer mantan bintang Ajax ke AC Milan, seperti yang terjadi pada Brahim Diaz dari Real Madrid bersama Tammy Abraham yang juga menjadi salah satu kandidat pemain yang akan dijual raksasa Liga Inggris tersebut musim panas ini. Karena itulah, kedatangan Lukaku ke Stamford Bridge bakal menghadirkan kabar positif ganda bagi Rossoneri lantaran selain melemahkan Inter Milan yang merupakan salah satu rival utama mereka di Serie A, tetapi juga menempatkan The Blues dengan menjual Hakim Ziyech. Bagaimanapun, Paolo Maldini dan kawan-kawan saat ini masih menunggu dengan sabar sebelum melakukan manuver untuk memboyong winger 28 tahun tersebut. Klausul transfer Alessandro Florenzi dari AS Roma ke AC Milan terungkap ke publik. Bek kanan asal Italia tersebut kabarnya akan dipinjam dulu selama 1 musim oleh Rossoneri dan Milan punya opsi untuk menebusnya secara permanen tahun depan dengan nilai transfer antara 6-7 juta euro. Melansir laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Sky Sport Italia, AC Milan dan AS Roma diberitakan sudah sepakat terkait transfer Florenzi musim panas. AC Milan dilaporkan akan meminjam sang bek kanan selama 1 musim. Jika Florenzi mampu memenuhi syarat jumlah penampilan yang ditetapkan oleh Rossoneri, maka di tahun 2022 mendatang statusnya bisa sekalian akan berubah menjadi permanen. Alessandro Florenzi sendiri beberapa waktu yang lalu memang sudah mencapai kesepakatan personal dengan Rossoneri. Dari sang agent yaitu Alessandro Ricci mengaku optimis jika transfer lainnya bisa tuntas pada akhir pekan ini. Apabila ingin menyandang sang pemain permanen AC Milan, Florenzi diberitakan bakal melakukan upah tahun
2023 mendatang. AC Milan sendiri akan menjadi klub ketiga yang meminjam Florenzi dalam 3 tahun kebelakang setelah Valencia dan PSG. Bekalan berumur 30 tahun tersebut mulai kehilangan tempatnya di Arsenal karena faktor usia dan juga kalah saing dengan sejumlah nama seperti Rijkaard serta Bruno. AC Milan akhirnya resmi mengumumkan transfer winger muda Jens-Peter Hauge ke Eintracht Frankfurt dalam status pinjaman dengan pilihan pembelian. Pernyataan dalam website resmi Rossoneri Selasa 10 Agustus 2021 memberikan konfirmasi bahwa transfer Hauge ke Eintracht Frankfurt telah rampung, dengan formulasi yang disepakati berupa pinjaman selama 1 musim yang akan berubah menjadi permanen dengan syarat-syarat tertentu. AC Milan juga berterima kasih kepada pemain Norwegia tersebut lantaran selalu menunjukkan profesionalismenya dan berharap yang terbaik untuk masa depannya sebagai pribadi dan karir profesionalnya, mengingat hari-harinya bersama raksasa Serie A tersebut harus berakhir setelah kurang dari 1 tahun bergabung dari Bodo atau Glimt. Usai mendarat dari Bodo atau Glimt Oktober 2020 lalu, winger 22 tahun tersebut berhasil memberikan pengaruh besar di skuad Rossoneri pada paruh pertama musim tersebut. Namun, ia justru jarang dimainkan setelah pergantian tahun hingga akhirnya memunculkan spekulasi bahwa ia kemungkinan akan angkat kaki dari San Siro demi mencari lebih banyak peluang bermain di tempat lain. Dan hal tersebut akhirnya terwujud dengan sang pemain kini siap menjajal petualangan baru di Bundesliga. Belum jelas berapa nominal yang dibayar Eintracht Frankfurt untuk mengamankan servis Hauge pada bursa transfer musim panas ini tersebut. Akan tetapi, AC Milan sebelumnya diyakini meminta tebusan sebesar 12 juta euro atau sekitar 192 miliar yang akan memberikan keuntungan modal besar bagi mereka. AC Milan dan Real Madrid dikabarkan telah beberapa kali membahas Dani Ceballos, mengingat Paolo Maldini diketahui sangat menyukai sang pemain. Cukup santer diberitakan sepanjang musim panas ini bahwa Rossoneri saat ini tengah memerlukan kehadiran playmaker baru yang masih sangat relevan meski dengan kedatangan Brahim Diaz dengan status pinjaman selama 2 tahun dari Los Blancos. Sejumlah nama pun dikaitkan dan Ceballos merupakan salah satunya. Sebelumnya, Milan telah memutuskan berpisah dengan Hakan Calhanoglu awal musim panas ini, dan sejak saat itu mereka berhasil memboyong Brahim Diaz dari Madrid. Kendati demikian, ia mungkin bukan satu-satunya pemain yang akan direkrut manajemen dari Santiago Bernabeu. Dalam wawancara eksklusif dengan Milan News, jurnalis sport Giancomo Lacobelis berbicara mengenai ketertarikan Rossoneri terhadap gelandang Spanyol yang pernah dipinjamkan ke Arsenal tersebut yang tampaknya tak lagi memiliki masa depan bersama Los Blancos. Dani Ceballos merupakan pemain yang sangat disukai Maldini. Hubungan AC Milan dan Real Madrid luar biasa, mereka telah membicarakannya berkali-kali. Kendati demikian, sekarang ini sang pemain ingin meyakinkan Carlo Ancelotti dan baru jika ia gagal, ia akan mencari tim baru pada akhir bursa transfer. Rossoneri mungkin akan siap menyambut peluang, ujar sang jurnalis. Kendati demikian, berdasarkan kabar yang beredar belakangan ini, Maldini dan Ricky Massara memiliki prioritas lain untuk posisi playmaker dan fans hanya bisa menunggu siapa yang akan mereka datangkan nantinya. Masih ada waktu tersisa sebelum mercato ditutup dan raksasa Serie A tersebut tampaknya lebih memilih bersabar menanti peluang yang tepat. AC Milan dikabarkan tengah memantau situasi Mathias Swanberg dari Bologna harus mengambil keputusan penting soal masa depan bintang mereka. Selain untuk mercato musim panas ini, Paolo Maldini dan Ricky Massara juga tengah bekerja untuk masa depan Rossoneri. Dalam rangka mewujudkannya, manajemen raksasa Serie A tersebut pun mengikuti pemain-pemain yang mungkin relevan dengan kebijakan transfer klub. Menurut kabar dari Resto De Carlino, sebagaimana dikutip oleh Milan News, Milan saat ini tengah memantau situasi Swanberg. Bintang muda yang diperkirakan akan menjadi pemain penting Swedia di masa depan tersebut telah menarik perhatian manajemen. Kontrak gelandang 22 tahun tersebut bersama Rosso Blu akan berakhir pada tahun 2023 dan mereka sekarang ini tengah menghadapi keputusan penting, yakni memperbarui kerjasama atau melepasnya untuk meraup keuntungan dari hasil penjualannya. Jika tidak ada perubahan, pihak klub sejatinya ingin memilih opsi pertama dengan menyiapkan kesepakatan baru hingga 2026. Selain Rossoneri,
Seri, sejumlah klub besar Serie A lainnya juga menaruh minat terhadap Swarberg seperti Juventus, Inter Milan, Napoli, dan Atalanta. Karena itulah, besar kemungkinan pemain internasional Swedia tersebut dan agennya akan lebih memilih hijrah ke tim lain ketimbang memperbarui kontrak yang tentunya bakal membuat situasi menarik. Kendati demikian, Bologna tampaknya tidak akan melepasnya begitu saja dan mematok bandrol cukup tinggi terhadap aset berharga mereka tersebut. AC Milan dikabarkan menjadi klub yang paling mungkin mendaratkan James Rodriguez musim panas ini setelah sang pemain tak masuk dalam rencana Everton. Rossoneri diketahui tengah mencari sosok playmaker baru untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Hakan Calhanoglu ke Inter Milan. Sejumlah nama pun dikaitkan mulai dari target impian Hakim Ziyech dari Chelsea hingga Josip Ilicic dari Atalanta. Kendati demikian, ada satu nama yang tampaknya enggan menjauh dari radar raksasa Serie A tersebut, yakni Rodriguez. Daily Mail di Inggris menyebutkan bahwa pemain internasional Kolombia tersebut bukan bagian dari rencana manajer baru Rafael Benitez yang sebagai imbasnya ia diperkirakan akan meninggalkan Everton setelah baru satu musim bergabung dengan AC Milan menjadi destinasi yang paling mungkin baginya saat ini. Musim panas ini memang sulit bagi gelandang serang 29 tahun tersebut yang dicoret dari daftar skuad tim nasional negaranya untuk gelaran Copa America dan kini dipaksa mencari tempat bernaung baru selepas kepergian Carlo Ancelotti. Yang ironisnya, kembali ke Real Madrid, klub yang telah membuangnya setelah mengalami kesulitan selama bertahun-tahun di sana. Rossoneri mungkin akan menjadi klub yang tepat untuk Rodriguez mengingat sebagaimana yang diceritakan sebelumnya, raksasa Serie A tersebut tengah mencari playmaker berpengalaman dan berkualitas dalam rangka memperkuat lini serang mereka musim depan. Selain itu, situasi yang mengelilingi sang pemain mengindikasikan aspek ekonomi seharusnya tidak akan terlalu menantang. Demi menambah kekuatan serang, AC Milan mencoba untuk mendatangkan kreatif Bordeaux Yacine Adli untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Hakan Calhanoglu. Kehilangan pilar penting dalam skuad membuat AC Milan putar otak untuk mencari penggantinya. Brahim Diaz yang musim lalu menjalani masa peminjaman fantastis kembali direkrut. Brahim Diaz dipinjam kembali ke AC Milan selama 2 musim dengan opsi pembelian di akhir masa kontraknya. Namun, manajemen Diavolo Rosso merasa masih belum cukup mengingat mereka akan berkiprah dalam 3 kompetisi sekaligus. Oleh karena itu, Paolo Maldini dan Ricky Massara selaku direktur teknik AC Milan mencoba mencari tambahan satu kreatif lagi. Beberapa nama besar kerap tampil seperti Isco dan Philippe Coutinho. Namun dilansir dari media Prancis La Equipe, AC Milan malah secara resmi telah menawarkan kepada Bordeaux untuk memboyong gelandang muda miliknya yaitu Yacine Adli. Tawaran senilai 10 juta euro menjadi proposal pertama yang diajukan oleh AC Milan dan berharap Bordeaux mau menerimanya. Jika transfer Adli ini berhasil, maka ia akan menjadi pemain Prancis ketiga yang diboyong AC Milan ke San Siro setelah Mike Maignan dan Olivier Giroud. AC Milan menahan raksasa Spanyol Real Madrid dengan skor 0-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Wildkreis Klagenfurt, Austria, Minggu 8 Agustus 2021. Kiper AC Milan Mike Maignan menjadi pahlawan setelah menahan tendangan penalti Gareth Bale di menit ke-41. Laga AC Milan versus Real Madrid ini merupakan uji coba kelima AC Milan selama pramusim. Ini juga jadi pertandingan kedua di mana AC Milan gagal mencetak gol setelah sebelumnya ditahan Valencia dengan skor 0-0 selama 90 menit. Di pertandingan kali ini, awal pertandingan sebenarnya berjalan sangat menarik dan menampilkan serangkaian serangan yang dibangun dengan apik. AC Milan sudah unjuk gigi di menit ketiga lewat counter attack yang membuat Theo Hernandez memiliki ruang terbuka di sisi kiri. Namun bukannya melepas crossing, dia malah melepaskan tendangan ke arah gawang yang menerpa tiang. Tapi itulah satu-satunya peluang emas AC Milan karena setelah itu tak ada peluang matang yang tercipta. Meski demikian, kondisi serupa juga dialami Real Madrid yang kesulitan membangun peluang emas. Di menit ke-41, barulah ada peluang emas dari titik putih. Penalti diberikan setelah David Calabria menjatuhkan Gareth Bale di dalam kotak penalti.
Penalti yang diberikan tersebut bisa dibaca oleh Mike Maignan dengan baik. Dia dengan baik menebak arah bola ke kanan gawangnya dan memblok bola muntah dengan sigap dibuang Alessio Romagnoli. Babak kedua pertandingan berjalan lamban, tak seperti di babak pertama. Hanya 2 peluang yang tercipta, yakni ketika sepakan kencang Luka Modric menerpa Mister di menit ke-52 dan peluang Brahim Diaz yang diselamatkan oleh sigap dengan kiper Real Madrid Andriy Lunin. Pelatih AC Milan Stefano Pioli membuat 6 perubahan pemain di laga kali ini. With my head